Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridho Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini, insya Allah saya akan men-share sebuah faedah tentang sholawat Nurizzati. Di video ini akan saya sampaikan tentang keistimewaan sholawat tersebut. Juga akan saya sampaikan 5 faidah atau 5 khasiat agung daripada sholawat Nurizzati. Dalam men-share video ini, selain saya mendapat keterangan dari Syekhina, guru saya yang mengijazahkan, yaitu Syekhina Asy Ahmad Jawhari Umar bin Syekh Muhammad Ishaq Umar Pasuruan, saya juga mengambil sumber dari 2 buah kitab. Yang pertama dari kitab Afdhalus Sholawat ala Sayyidis Sadat yang disusun oleh Syekh Yusuf bin Syekh Ismail An-Nabhani rahimahullah, ada di halaman 114. Kitabnya seperti ini. Juga dari risalah Al-Muhittul Lu'lu'ah fi Sholawati al Khairil Bariyah, ada di halaman 229. Semoga video ini bermanfaat dunia akhirat. Untuk lebih jelasnya, juga mengharap lebih besar barokahnya, saya akan bacakan dari kitab aslinya, yaitu kitab Afdhalus Sholawat. Sahabat YouTube yang saya hormati, bunyi daripada sholawat Nurizzati itu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Nurizzati was-sirris sari fi sairil asma'i was-sifati. Itu bunyi daripada sholawat Nurizzati. Diterangkan oleh Sayyidi Ahmad As-Sawi rahimahullah, hadhihi sholatu li Sayyidi Abil Hasan Asy-Syadzili. Kata Syekh Ahmad As-Sawi, salat Nurizzati ini adalah milik atau disusun oleh seorang wali besar yang bernama Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu taala anhu. Beliau seorang waliullah sangat terkenal dengan berbagai macam hizibnya. Ada hizib Nasr, ada hizib Bahri, ada hizib Iqbal, dan lain sebagainya. Itu adalah susunan daripada waliullah Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu ta'ala anhu. Wahia bimi'ati alfi salatin. Dan kata Syekh Ahmad As-Sawi, pahala membaca salat Nurizzati ini 1 kali membaca berbanding dengan pahala membaca 100.000 sholawat. Jadi sangat besar sekali faidah atau pahala daripada membaca salat Nurizzati. Selanjutnya tentang faidah atau khasiat daripada salat Nurizzati, diterangkan bahwasanya faidahnya yang pertama adalah berkhasiat untuk keberkahan kehidupan, ketenangan hati, dan juga dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya, dawamkan salat Nurizzati ini setiap habis salat fardu minimal 3 kali. Itu khasiat yang pertama dengan cara yang pertama. Baca sholawat Nurizzati setiap habis salat fardu minimal 3 kali, berfaidah untuk ketenangan, keberkahan, dan juga dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faidah yang kedua diterangkan di dalam kitab ini, litafrijil kurab wa qada'il hawaij, untuk menghilangkan segala kesusahan,
untuk menghilangkan segala kebingungan dan bisa dijadikan wasilah agar hajat yang kita inginkan segera dikabul oleh Allah, untuk mencapai hajat dan untuk menghilangkan kesusahan. Caranya dibaca sebanyak 500 kali. Jadi di waktu malam baca salat ini sebanyak 500 kali. Ada baiknya kita dahului dengan melakukan salat sunat hajat. Setelah salam kita membaca tawasul, hadoroh atau tawasul. Untuk contoh tawasul bisa dilihat di deskripsi video ke-22. Nanti tambah khususan ila hadrati al-imam Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu taala anhu al-Fatihah. Setelah itu kita mulai membaca surat ini sebanyak 500 kali. Setelah selesai kita mohon kepada Allah, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, dengan berkah salat yang aku baca ini, semoga hajatku engkau kabulkan, atau semoga apa yang menjadi aku bingung, segala kesusahanku engkau cepat hilangkan. Itu bermunajat dengan barokah salat nurizati. Faidah yang kedua. Selanjutnya untuk faidah yang ketiga, diterangkan oleh Ba'dul Masyayikh, sebagian para guru, sholawat ini bisa dijadikan wasilah untuk menghilangkan kesialan, atau orang Sunda disebutnya halangan badan. Umpama kita sulit jodoh, kita bisnis bangkrut terus, kita usaha mentok terus, itu namanya kesialan atau halangan badan istilahnya. Serba netek, semplek, nincak, semplak, nah, kurang lebih begitu. Caranya bagaimana? Ada bimbingan dari Syekhina, kata beliau, cobalah di waktu malam kita sholat sunat hajat. Setelah salam kita tawasul, kita baca surat ini minimal 313 kali, syukur-syukur bisa mencapai 500 kali. Kemudian tiupkan ke air putih. Setelah itu kita berdoa kepada Allah sesuai dengan keinginan kita. Ya Allah, saya ingin dimudahkan segala urusan saya, dibarokahkan segala usaha saya, diberi jalan keluar daripada kesusahan hidup ini. Mintalah sama Allah. Atau ya Allah, semoga halangan di dalam tubuhku ini segera engkau hilangkan, segera datangkan jodohku atau usaha yang cocok bagiku. Tiupkan ke air, kemudian airnya diminum sebagian, dan itu diamalkan, kata Syekhina, selama 7 malam atau 9 malam. Tidak perlu berpuasa, cukup diamalkan waktu malam saja. Insya Allah, biidznillah, dengan syafaat Rasulullah, dengan berkah salat nurizati, Allah akan mengabulkan apa yang kita niatkan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian faedah yang keempat atau khasiat yang keempat, disampaikan oleh Syekhina bahwa sholawat ini bisa digunakan untuk mengobati orang sakit atau mengobati anak kecil yang rewel, yang nangisan. Umpama ada anak kecil rewel terus nangis terus. Nah, coba kita bacakan sholawat ini sebanyak 21 kali. Tiupkan ke ubun-ubunannya, tiupkan ke badannya, insya Allah akan disembuhkan oleh Allah, akan dibuat dia tenang. Kalau tidak mungkin dengan meniup ubun-ubun anak tadi, kita bacakan saja ke air putih, kemudian airnya diminumkan sebagian, diusap-usapkan ke bagian tubuhnya, insya Allah akan menjadi tenang anak tersebut. Untuk membantu orang sakit, sama, baca minimal 21 kali, syukur-syukur 41 kali, tiupkan ke air, kemudian diminumkan kepada orang sakit, insya Allah akan menjadi wasilah untuk kesembuhan, insya Allah. Dan yang kelima, faidah daripada sholat nurizati ini memakai riyadhah, memakai puasa selama 3 hari. Sebelum saya menyampaikan cara yang kelima ini, terlebih dahulu saya menghaturkan terima kasih kepada sahabat YouTube yang telah menonton channel Majmu'atul Fawaid. Semoga menjadi keberkahan untuk semuanya. Juga kepada para sahabat yang telah ikut berpartisipasi dalam pembangunan Pondok Pesantren Darussalam, pembangunan masjid yang sedang kami jalankan sekarang.
Saya dan sahabat santri mengaturkan jazakumullah ahsanal jaza fid dunya wal akhirah. Semoga Allah membalas dengan berlipat ganda rahmat, kemuliaan, keberkahan dunia akhirat. Insya Allah pahala jariahnya akan mengalir sampai hari kiamat. Sahabat YouTube yang saya hormati, pembangunan Masjid Pondok Pesantren Darussalam alhamdulillah sudah masuki tahap pengecoran bagian depan dan sudah selesai. Insya Allah akan beralih ke pengecoran bagian belakang. Kebetulan sekarang hari Jumat, jadi para pekerja sedang libur. Setelah selesai pengecoran fondasi, insya Allah akan berlanjut ke pengurugan bagian dalam masjid. Dapat sahabat lihat di sana sangat dalam sekali urugannya, dan mereka meminta 40 juta untuk memborong pengurugan. Bila sahabat memberwakaf tanah untuk mengurug masjid ini, saya dan santri mengaturkan terima kasih jazakumullah ahsanal jaza. Insya Allah pahala jariahnya akan mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah desain masjid yang akan dibangun dengan ukuran lebar 15 meter dan panjang 27,5 meter. Desain masjid ini diambil dari channel YouTube-nya Mas Nanang Purniawan dan sudah mendapat izin dari beliau untuk diupload di channel YouTube saya. Perkiraan dana yang dibutuhkan untuk membangun masjid seperti ini sekitar 1,2 miliar sampai 1,5 miliar, lengkap dengan WC dan taman di sekitarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man bana masjidan fid dunya, banallahu lahu baitan fil jannah." Artinya siapa orang yang membangun masjid di dunia ini dengan penuh keikhlasan, pastinya mungkin maksudnya menyumbangkan tenaga, menyumbangkan pikiran, dan menyumbangkan harta dalam membangun sebuah masjid, maka pahalanya dari Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, sabda Rasul, Allah akan membangunkan gedung, membangunkan mahligai di surganya untuk orang tersebut. Semoga para sahabat YouTube yang sudah ikut mendoakan, ikut menyumbang dengan penuh keikhlasan, mendapat balasan dari Allah berupa gedung di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya dan para santri hanya bisa membalas kebaikan para sahabat lewat doa yang dipanjatkan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, mohon maaf video yang sedang sahabat tonton dijeda dulu. Kebetulan ada sahabat-sahabat santri di pesantren Salafiyah Darussalam, santri putra, ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan doa kepada para sahabat-sahabat YouTube yang telah mendukung channel Majmu'atul Fawaid, juga kepada sahabat-sahabat YouTube yang sudah berinfak untuk pembangunan pondok pesantren Darussalam. Semoga kebaikan para sahabat sekalian mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa dari para sahabat santri di sini dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami santri putra Pondok Pesantren Darussalam mengaturkan terima kasih kepada sahabat-sahabat YouTube yang telah mendukung channel Majmu'atul Fawaid. Semoga semuanya bertambah keberkahan dan kemuliaan dunia akhirat. Juga kepada para donatur yang sudah menginfakkan sebagian hartanya untuk pembangunan dan pengembangan pesantren Darussalam, kami mengaturkan terima kasih dari doa jazakumullah ahsanal jaza di dunia wal akhirah. Semoga Allah membalaskan balasan dunia akhirat. Semoga pahala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat itu yang saya hormati, faidah yang kelima kata Syekhina, sholat nuridati ini bisa dijadikan sebagai wasilah untuk perisai, untuk benteng diri, penjagaan, baik dari kejahatan jin ataupun kejahatan manusia, bentuk sihir atau lain sebagainya, insya Allah bisa menjadikan wasilah. Caranya kata Syekhina, puasa sebanyak 3 hari. Jadi kita berpuasa 3 hari, dimulai hari Selasa, Rabu, dan Kamis kita berpuasa. Cara berpuasanya kalau mampu tarkuruh, artinya ketika kita berbuka, ketika kita bersahur, atau malam hari, jangan makan dari yang ada ruhnya. Jangan makan daging, makan telur, ataupun minum susu, minum madu, itu jangan, kita tinggalkan dulu. Kalau teh manis boleh, goreng tempe pun boleh, seperti itu. Itu namanya tarkuruh. Jadi puasa 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis. Ketika kita sedang berpuasa, berarti malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, dan malam Jumat, 4 malam, kita baca sholat nuridati ini, usahakan mampu sampai 1000 kali. Boleh dari mulai habis maghrib, capek kita berhenti dulu, lanjutkan setelah isya, capek berhenti dulu, lanjutkan waktu malam, boleh. Atau dibaca 1 majlis, kita bangun jam 1 malam, baca 1000 kali umpamanya. Ketika kita membaca, awal dulu dengan hadroh atau tawasul, baiknya dengan sholat hajat dulu, kemudian kita hadroh atau tawasul. Nah, tambah tawasulnya kepada Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Begini caranya, khususon ila hadrati Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu ta'ala anhu Al-Fatihah. Seperti itu. Nah, kemudian kita baca sholat sebanyak 1000 kali, tiupkan ke air putih. Kita mohon sama Allah agar diselamatkan di dunia dan akhirat dari kejelekan jin, kejelekan manusia, dan kejelekan semua makhluk yang berniat jahat kepada kita. Kemudian setelah selesai tiupkan ke air, airnya sebagian diminum, sisanya besok dipakai mandi. Amalkan selama 4 malam, berarti malam Selasa, Rabu, Kamis, dan malam Jumat. Nah, selama kita berpuasa, setiap habis sholat fardu, berarti dari mulai malam Selasa, kita baca sholat ini sebanyak 21 kali atau 41 kali. Tetapi tidak perlu menggunakan air. Habis sholat fardu baca 21 atau 41 kali. Itu caranya begitu. Nah, setelah selesai kita berpuasa 3 hari, berarti sampai pagi Jumat, subuh hari Jumat, kita sudah selesai dan kita tinggal mendawamkan sholat ini. Dawamkan minimal habis sholat fardu sebanyak 3 kali. Nah, bila kita ada hajat atau ada keperluan menghadapi bahaya dan sebagainya, baca sholat ini minimal 3 kali. Atau ada orang yang minta barokah sama kita, minta dibacakan doa untuk mengobati sakit, bacalah sholat ini minimal 21 kali atau 41 kali. Tiupkan ke air, minumkan kepada orang yang sakit. Insya Allah akan menjadi wasilah kesembuhan orang tersebut. Itu yang disampaikan oleh Syekhina. Dan semuanya tetap kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat itu yang saya hormati, bagi sahabat yang mau mengamalkan salat ini, maka saya ijazahkan, saya mendapat dari Syekhina As-Ahmad
Jawari Pasukan rahimahullah, dan saya ijazahkan kepada sahabat yang mau mengamalkan dengan ikhlas. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Kita niati dengan ikhlas, ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu yang saya hormati, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga berkah manfaat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.